Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 46. Dewi, Dewi. Seru Nengsi berbisik padanya. Sehingga membuat Dewi seketika kaget, dan sadar dari bengongnya. Iya ah. Maam. Tante. Maaf saya agak kurang enak badan. Saya, Dewi Savitri, panggil Dewi aja. Putri Anggoro Adinugroho dan Nengsih Rahmawati. Ujarnya memperkenalkan dirinya. Cantik sekali kamu, nak. Puji Nita. Panggil Tante Nita aja, ya. Saya istri Pak Said Usman Alatas. Iya, Tante. Sahut Dewi. Tante juga, cantik kok. Setelah itu, Nita memanggil pemuda itu untuk dikenalkan pada mereka. Zak, sini. Pemuda itu mendekat. Makin dekat lelaki itu berjalan ke arahnya, membuat perasaan Dewi semakin kalut. Perasaan yang dirasakannya saat ini, sama persis yang ia rasakan ketika ia dijodohkan dengan almarhum Prima, suaminya. Kok, dak dikduk, gini ya? Jantungku. Apakah hatiku merasakan perasaan suka padanya? Tanya Dewi membatin dalam hatinya. Cantik sekali wanita ini, alangkah beruntungnya laki-laki yang menjadi suaminya. Gumam pemuda itu dalam hatinya. Melihat keduanya saling diam, akhirnya Nita membuka suara. Nak Dewi, kenalin ini putra tante. Namanya, Zaki Hussein Alatas. Dewi hanya mengangguk dan sejenak memandangi Zaki, namun sejurus kemudian ia menundukkan kepalanya. Tadi kami sempat bertabrakan, Mam. Saat Zaki nerima telepon. Mbak Dewi, maaf untuk kesalahan yang tadi ya. Kata Zaki menjelaskan kejadian tadi. Iya, Zaki. Itu juga bukan salahmu juga. Saya juga salah jalannya terlalu buru-buru tadi. Jawab Dewi dengan wajah tertunduk malu, tanpa berani memandang wajah pemuda itu. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka menyudahi perkenalan itu, dan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Pov Adit. Sayang, bangun. Bisiknya pelan di telingaku. Udah subuh, Yang. Yuk, sholat dulu. Adek kangen sholat berjamaah denganmu, Mas. Ku kecup keningnya sejenak, setelah aku sudah membuka mataku. Lalu aku segera beranjak dan segera masuk ke kamar mandi, untuk mandi besar dan berwudhu. Dek. Mas, sekarang bikin usaha baru lagi di Bandung. Kataku memulai pembicaraan, saat kami sarapan pagi setelah selesai sholat subuh berjamaah. Usaha apa, Mas? Tanya Anissa. Apa perlu bantuan adek? Ekspor-impor komoditi kopi, Dek. Jawabku, lalu menerangkan padanya, tentang dengan siapa aku bekerja sama. Jadi, kemarin, Mas dan Rahadian Senja Pratama, sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Mendirikan PT Aca. Perusahaan yang akan bergerak di bidang ekspor-impor produk kopi. Pembagian hasil 60% hingga 40%, sesuai dengan jumlah modal perusahaan. Mas mengalokasikan dana 100 miliar untuk usaha ini. Nanti untuk pemasarannya, akan ditangani langsung oleh Senja. Panggilan dia Dek. Kamu tahu tidak, siapa dia? Anissa menggelengkan. Siapa Senja, Mas? Dia itu adalah pemilik kos-kosan, tempat Cinta tinggal sekarang ini. Dan setelah Mas ceritakan siapa itu Cinta, dan menunjukkan foto pernikahan siri kami, Senja malah ingin menggratiskan Cinta selama tinggal di sana. Tapi segera Mas tolak, karena pasti akan membuat Cinta curiga. Dan yang Mas takutkan, dia malah akan pergi makin menjauh dari Mas. Dan semua ini, awalnya Mas telusuri dari tempat kerjanya Cinta di Restov Cafe, yang merupakan milik Raka, yang ternyata anak perusahaan Senja. Anissa hanya mengangguk mengerti, dengan penjelasanku barusan. Namun, ia berpesan, untuk saat ini jangan terlalu menyolok mendekati Cinta. Mesti dengan pelan-pelan, karena saat ini pernikahan kita sedikit banyak, menorehkan luka di hatinya, Mas. Aku mengangguk dan tersenyum lebar. Makasih ya, Anissa Putri.
Kamu istri mulia. Mas beruntung memperistri kamu, Dek. Mas sayang kalian, dan jangan menyalahkan pernikahan, dan takdir kita bertiga ini ya, Dek. Iya, Mas. Sahut Anissa. Lalu kami pun sarapan pagi itu, dengan wajah penuh bahagia. Sesekali, ada canda tawa mengiringi acara sarapan pagi itu. Dalam hatiku berucap, ya Allah, persatukanlah kami bertiga kembali, dalam ikatan pernikahan yang Engkau ridha. Amin. POV Cinta. Sebelum peresmian restoran Cinta, aku berada di ruangan Mbak Anissa, karena pengen ngobrol soal restoran. Setelah berbincang-bincang soal restoran, entah kenapa obrolan kami melebar mengenai kehamilan, karena Anissa juga kebetulan sedang hamil. Obrolan makin melebar ngalor ngidul, malah sama-sama saling curhat mengenai pernikahan. Padahal hal ini tidak pernah aku ceritakan, termasuk juga pada Imah dan Big Iyah. Soal penyebab, kenapa aku meninggalkan Mas Adit. Aku boleh curhat sama Mbak? Kataku saat itu, ketika kami berdua berada di ruangan kerjanya. Mbak Anissa berdehem sejenak. Emangnya, kamu mau curhat soal apaan, Cin? Mbak Anissa menatap mataku tajam penuh penasaran. Soal rumah tanggaku, Mbak. Jawabku memberitahu. Entahlah, seperti apa bilangnya? Ya udah, kamu cerita saja, Mbak akan mendengarkan. Siapa tahu Mbak punya saran untukmu? Jawabnya santai dengan senyum di bibirnya. Begini, Mbak. Kataku mulai curhat. Aku menikah dengan Mas Adit itu, nikahnya siri. Lalu 1 bulan kemudian, setelah aku benar-benar sudah bulat mencintai dan menyayanginya. Tiba-tiba, suamiku dipanggil pulang oleh papa dan mamanya ke Surabaya. Untuk menjelaskan kabar tentang pernikahan siri kami. Dan juga soal yang lainnya, yang tidak dijelaskan oleh Mas Adit padaku. Nggak taunya. Mas Adit disuruh menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Sakit. Sakit sekali rasanya, Mbak. Diduain oleh Mas Adit. Tapi, aku tidak bisa juga menyalahkan keputusan orang tuanya Mas Adit, serta kondisi Mas Adit saat itu. Sebagai anak, pastinya Mas Adit tidaklah mau durhaka pada kedua orang tuanya. Setelah Mas Adit pulang dari Surabaya, aku sedikit merasakan keanehan pada dirinya. Seperti ia sedang menyimpan rahasia yang sangat besar dalam hidupnya. Dan ternyata, Mas Adit telah menikah lagi saat di Surabaya. Setelah aku menguping pembicaraan Mama di rumah, soal tuduhan Mama pada Mas Adit. Mendengar itu, aku lalu memutuskan untuk kabur, lari dari kehidupannya. Menjauh demi kebahagiaan dia, Mbak. Tanpa terasa, air mataku sudah banyak menetes dari kelopak mataku. Begitupun dengan Mbak Anissa, yang ikut terharu mendengarkan curhatanku barusan. Menurut Mbak, apakah salah keputusan yang Cinta ambil ini? Jujur saja, Mbak. Saat itu, pikiranku sangat kalut. Padahal saat itu, Mas Adit sedang ditahan. Karena tuduhan fitnah dari orang yang mengatakan bahwa Mas Adit adalah otak di balik kecelakaan maut yang dialami oleh Mas Prima sekeluarga. Cinta yakin, Mas Adit pasti marah dan kecewa dengan keputusan Cinta lari dari dirinya. Bukannya memberikan semangat dan kekuatan, tetapi Cinta malah lari dari masalah yang rumit saat itu. Mbak Anissa terus saja meneteskan air matanya. Lalu setelah ia menghela nafas, Mbak Anissa mulai bersuara. Cinta, ceritamu barusan membuat Mbak sedih. Jujur saja, nasibmu dan Mbak tidak jauh berbeda. Dalam artian kita berdua sama-sama berstatus istri suami yang berpoligami. Dalam Islam itu tidak salah, asalkan suami yang berpoligami bisa adil. Kata adil di sini bermakna, istrinya itu mendapatkan perlakuan yang sama. Walau tentunya tidak mesti sama secara mutlak, tetapi bentuk kasih sayangnya mesti seimbang dan setara. Antara istri pertama, kedua atau lebih. Mereka harus dinafkahi lahir dan batin, dengan hak yang sama. Hah? Maksud, Mbak? Seruku kaget, ternyata Mbak Anissa pun menjadi istri dari suami yang berpoligami. Mbak Anissa juga dimadu? Mbak Anissa menjawab dengan anggukan kepala. Apa yang Mbak rasakan setelah menjalani rumah tangga seperti itu? Tanyaku pada Mbak Anissa. Berusaha menerima takdir itu dengan ikhlas,
Cin. Jawab Mbak Anissa. Alhamdulillah, Mbak memiliki suami yang baik dan perhatian. Kasih sayang dan perhatiannya pada kami berdua seimbang dan setara. Itu dapat Mbak rasakan sendiri. Begitulah nasihat Mbak Anissa, yang membuatku kagum akan kepribadiannya. Menurutku, Mbak Anissa sudah menjadi sosok istri yang solehah, yang berbakti dan patuh sama suaminya. Beberapa hari kemudian, Big ia kurekrut sebagai chef di restoran Cinta. Ini karena kemahirannya menyajikan masakan khas Sunda. Walaupun pada awalnya ia menolak, karena merasa kurang pantas untuk posisi itu. Tetapi aku menjelaskan padanya, bahwa ia hanya memberikan resep, dan melatih beberapa karyawan. Untuk nantinya, mereka yang akan menjadi koki di restoran. Setelah mereka bisa mempraktekkan, apa yang diajarkan oleh ia. Dan sebuah kesepakatan pun aku buat, di atas surat perjanjian kerjasama. Serta bagi hasilnya, jika usaha restoran Cinta ini mendapatkan untung. 3 bulan kemudian, setelah restoran Cinta dibuka, usaha restoran Cinta semakin maju berkembang. Perkembangannya sangat cepat, dari awalnya promosinya hanya dari mulut ke mulut. Kini aku mulai mempromosikan, dengan berbagai alat media komunikasi. Salah satunya bekerja sama dengan stasiun radio. Yang kebetulan, stasiun radio itu milik sahabat suaminya dulu saat kuliah. Duh, kenapa aku kangen banget sama kamu, Mas? Gumamku membatin. Rasa sayangku padamu tak lekang oleh waktu. Karena kamulah aku bisa bangkit dan percaya diri, walau karena pernikahanmu juga aku mendapatkan luka. Bayangan indahnya pernikahanku bersama Mas Adit, sampai detik ini pun masih terus terasa. Aku tidak akan menggugat cerai Mas Adit, karena aku sangat mencintainya. Tetapi aku hanya ingin menjauh dari hidupnya, supaya dia bisa hidup tenang dengan istri sahnya, secara Islam dan negara. Bodohkah aku melakukan semua ini? Yang lari dan menjauh dari Mas Adit? Tidak, aku tidak bodoh. Justru semua ini telah kupikirkan masak-masak, demi melihat orang yang kucintai bisa hidup, bahagia. Kembali ke soal usahaku yang mulai maju. Membuatku menambah beberapa pegawai, untuk menjadi pelayan restoran. Tentunya, dengan gaji dan fasilitas sesuai peraturan yang berlaku di daerah itu. Semua itu, telah diurus baik oleh Imah, yang bertanggung jawab mengurusi masalah kepegawaian dan pembukuan. Sedangkan aku, diberikan wewenang penuh oleh Mbak Anissa sebagai pengambil keputusan dan kebijakan, untuk menjalankan usaha restoran ini. Saat ini, usia kandunganku sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Aku berharap, Mas Adit berada di sampingku menemani hari-hariku. Sampai aku melahirkan bayi dari perbuatan masa laluku. Tetapi, aku tidak bisa berharap banyak pada Mas Adit, karena salahku sendiri yang pergi meninggalkannya. Hari ini, aku dan Mbak Anissa sama-sama memeriksakan kandungan. Kami berdua masuk berbarengan menemui dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Kami berdua pun bergantian melakukan tes USG. Aku mendapatkan giliran pertama untuk USG, sedangkan Mbak Anissa nanti setelah aku selesai di USG. Nampak di layar monitor itu, janin yang kukandung bergerak-gerak. Berjenis kelamin perempuan, dan dalam keadaan sehat. Dalam hati, aku pun mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena janin yang kukandung, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Lalu giliran Mbak Anissa yang di USG. Nampak di layar monitor. Sebuah janin sedang bergerak-gerak dalam kandungan Mbak Anissa yang memasuki usia kandungan 5 bulan. Menurut dokter, janin yang dikandung Mbak Anissa berjenis kelamin laki-laki, juga dalam keadaan baik dan sehat. Setelah selesai pemeriksaan, Mbak Anissa memelukku dengan erat, sambil berbisik padaku. Mbak senang, Cin. Mbak akan memiliki 2 orang anak, satu berjenis kelamin laki-laki dan satu lagi berjenis kelamin perempuan. Mbak akan menganggap anakmu nantinya seperti anak Mbak sendiri. Mbak Anissa melepaskan pelukannya, seperti sedang menunggu jawabanku atas permintaannya barusan. Aku hanya mengangguk, tidak tahu apa maksudnya. Hubungan aku dan Anissa, sudah seperti hubungan kakak dan adik. Setelah dikenalkan sama Imah beberapa bulan lalu, aku merasakan sosok dan pribadi Mbak Anissa sangat baik. Dan mirip seperti Mbak Dewi, mendiang istri almarhum Mas Prima. Bahkan, sebulan lalu, aku sempat berbincang-bincang
sekaligus curhat padanya di ruang kerjanya di lantai 2. "Hei, Chin," seru Imah. Dia datang ke kamarku, sambil membawa bungkusan besar. Lalu menyerahkan padaku. "Ini buatku, Maah?" Tanyaku kaget, karena mendapatkan sebuah bungkusan besar itu. "Iya, itu untukmu, Chin. Dan ada nama pengirimnya di belakang," jawab Imah memberitahu. "Tadi, dikirimnya melalui jasa kurir." "Terima kasih, ya." "Hei," kataku sedikit tertawa kecil. "Ya udah, aku pergi dulu ke kampus ya. Tadi di sana, Mbak Anissa titip pesan. Supaya kamu nggak usah ke restoran dulu. Urusan restoran, serahkan sementara pada Mbak Anissa dan Imah. Kan sekarang, kamu nunggu saat-saat lahiran ya." "Tapi, Maah, aku ingin protes, karena merasa tidak enak jika merepotkan mereka. Ini perintah, bos besar. Dan untuk kebaikan kamu juga, Chin." Potong Imah, saat aku ingin memprotes, semua ternyata sudah dipikirkan oleh Mbak Anissa. Sepeninggal Imah, aku lalu membuka bungkusan besar itu. Dan ternyata, isinya adalah boneka beruang yang berukuran besar. "Hah? Dari Mas Adit?" seruku kaget bercampur senang. Sebuah amplop surat berwarna pink, tertempel di dada beruang itu, lalu segera kubuka dan kubaca isinya. "Tuh, Cinta, istriku yang selalu kurindukan. Assalamualaikum. Sebelumnya Mas minta maaf, jika Mas lancang memberikan hadiah ini. Mas ingat sekali, saat kita masih bersama-sama. Kamu sangat mengimpikan sebuah boneka beruang besar dari Mas. Dek. Mas minta maaf padamu atas kesalahan Mas, karena menikah lagi saat Mas pulang ke Surabaya. Jujur saat itu, kondisi Mas serba sulit. Dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama, menceraikanmu, jika Mas tidak mau menikahi wanita pilihan papa dan mama. Atau pilihan kedua, tetap menjadi suamimu, tetapi menikahi wanita pilihan mereka. Sebuah pilihan yang sangat berat untuk Mas saat itu. Mas berani mengambil pilihan kedua, karena Mas sangat mencintaimu dan tidak mau menceraikanmu. Kamu sudah menjadi jantung Mas sampai detik ini. Mas tahu dengan konsekuensi atas pilihan Mas saat itu. Pastinya akan menorehkan luka yang sangat dalam buatmu, karena telah menduakan cintamu dengan menikah lagi. Dek. Sampai akhir hayat Mas, kamu tetaplah istriku, Cinta Rahayu Pramudia. Tidak ada yang namanya perceraian. Bahkan, Mas janji akan menikahimu secara agama dan negara, setelah anak yang kamu kandung itu lahir. Mas menjamin, bahwa anakmu nanti akan Mas anggap seperti anak kandung Mas. Dek. Jika suatu saat kita dipertemukan kembali oleh Allah, Mas sangat berharap, kamu bisa memaafkan kesalahan Mas, dan mau menerima Mas kembali sebagai suamimu. Dari, suamimu yang selalu menunggumu, dan berharap maaf atas kesalahannya. Aditya Febriansyah. Aku meneteskan air mata, setelah selesai membaca surat dari Mas Adit. Jujur aku masih sangat mencintainya, kangen dan rindu akan kasih sayangnya. Rindu akan sodokan nikmatnya, yang membuatku menjadi istri yang paling bahagia, saat berada di sisinya. Yang mungkin sodokan dan genjotan itu hanya diberikan kepada istri mudanya. Karena aku sudah tidak pernah bertemu lagi. Tapi, aku masih belum bisa menerima takdir pernikahan seperti ini. Bukannya aku sok suci, tetapi hatiku belum cukup ikhlas seperti yang dikatakan oleh Mbak Anissa waktu itu. Karena takut aku merasa cemburu, iri dan dengki dengan maduku. Apakah aku salah punya pikiran seperti itu? Bersambung.